lagi di Speak After Lunch, pemirsa kita ke informasi lainnya terlebih dahulu. Pemirsa, Presidium Alumni 212 berencana akan menggelar aksi Long March ke Komnas HAM. Usai dari Komnas HAM, Alumni 212 akan menggelar tablik akbar di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Rencana aksi ini diungkapkan oleh Ketua Presidium Alumni 212, Ansupri Idrus Sambo di Masjid Baitur Rahman, Jalan Saharjo, Jakarta Selatan semalam. Tujuan dari aksi Long March ini masih sama, yaitu meminta percepatan penyelesaian rekomendasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo terhadap ulama dan aktivis. Sebelumnya aksi Long March ke Komnas HAM sudah pernah dilakukan 2 kali oleh Presidium Alumni 212, namun belum ada hasil yang memuaskan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yola Anzalna langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Yola, apa yang menjadi tuntutan dari alumni 212 ini? Uci dan juga pemirsa, hari ini aksi Long March Alumni 212 kembali digelar dan ini merupakan aksi yang ke-7 kalinya yang dilakukan oleh para Presidium Alumni 212 dan juga sejumlah organisasi massa Islam. Dan memang nantinya Long March ini dilakukan dari Masjid Sunda Kelapa menuju ke kantor Komnas HAM. Selain itu juga hingga saat ini mereka tetap mengumpulkan tanda tangan para petisi sebagai bentuk dukungannya kepada Komnas HAM agar lebih berani dalam mengusut dan juga memeriksa pelaku yang diduga telah melakukan tindak kriminalisasi kepada para ulama dan juga tokoh agama. Dan selain itu juga hingga saat ini tanda tangan para petisi tersebut sudah mencapai 50.000 tanda tangan. Dan selain itu juga untuk tuntutan hari ini mereka mendesak agar pemerintah segera menghentikan fitnah kriminalisasi terhadap para ulama, organisasi HTI dan proses hukum yang berlangsung kepada Rizik Syihab. Dan selain itu juga mereka hingga saat ini juga menunggu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yang berupa tindakan kriminalisasi kepada para ulama untuk nantinya diberikan kepada DPR dan MPR untuk dilakukan sidang istimewa. Dan selain itu juga setelah mereka melakukan aksi Long March nanti mereka akan kembali ke Masjid Sunda Kelapa untuk melakukan ibadah sholat asar dan tablik akbar yaitu zikir dan berdoa bersama sambil menunggu azan maghrib. Dan rencananya pun mereka akan berbuka puasa bersama di Masjid Sunda Kelapa ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yola Anzalna atas informasinya langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Pak Indra, kalau ada anggapan yang mengatakan bahwa kebijakan pemilihan atau mekanisme pemilihan rektor yang baru ini bernuansa politik, tanggapan Anda? Ya, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Jali kan berarti sebetulnya anggapan kita agak keliru ya. Di sini kan berarti hanya SK-nya saja yang dari presiden. Kan artinya justru sekarang wacana ini sebetulnya mengangkat derajat seorang rektor itu levelnya sama dengan dirjen, sama dengan sekda di level provinsi ya kan, justru malah naik ke sana. Tapi kalau tujuannya seperti ini adalah untuk menahan paham radikalisme, dengan ada contoh kasus tadi ada satu dekan yang baru mau akan dilantik menjadi rektor tapi ternyata isunya adalah bagian dari yang mendukung paham radikalisme. Di pemerintahan sebelumnya bahkan ada seorang menteri yang isunya dianggap mendukung paham radikalisme kan begitu. Artinya bukan berarti hanya dengan memindahkan ini dari antara Kemristek Dikti dan Senat itu terus ke presiden menjadi aman, tapi pola filternya ini bagaimana, pola seleksinya yang paling penting. Dan kalau menurut saya letaknya bukan di dunia pendidikannya, tapi letaknya di undang-undang anti terorismenya. Jadi jangan melihat rektor sebagai bagian dari institusi pendidikan ini, tapi melihat adalah oknum manusianya. Kalau memang dia tidak Pancasilais, ya harus ada undang-undangnya yang mengatur bagaimana dia harus
diadili Oke. atau di treatment seperti apa, Iya. itu beda. Kalau kita bicara di dunia pendidikannya, justru lebih penting itu bagaimana memastikan generasi emas kita ini memang punya daya saing yang tinggi. Sekarang kan sedang Oke. turun. Kita nanti akan bahas lebih lanjut dan juga apakah pemilihan rektor oleh presiden ini akan membuka celah baru nepotisme. Kita akan bahasnya bersama dengan pengamat politik di Speak After Lunch sesaat lagi.